Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah bisa mendownload apa yang saya kirimkan ini. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua dan yang dibahas adalah pengantar pengelolaan laboratorium alat dan bahan kimia. Oke, jadi instrumentasi itu wajib membahas mengenai yang ada di dalam laboratorium gitu. Jadi teknik dasar instrumentasi, selain kita membahas instrumentasi dalam dunia perikanan, kita juga harus wajib tahu tentang lab. Karena apa? Seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi akhirnya, tugas akhirnya, itu pasti akan melewati yang namanya lab. Laboratorium. Jadi kalian harus kenal apa itu laboratorium dulu, apa yang ada di dalamnya gitu. Nanti kita akan kupas perlahan. Tapi saya yakin teman-teman semuanya pasti sudah tahu laboratorium itu apa. Tapi laboratorium kita ini berbeda dengan laboratorium Anda waktu semasa zaman SMA gitu. Kalau zaman SMA kalian masih dilayani, tapi kalau di jenjang S1 ini kalian sudah tidak bisa dilayani lagi. Kalian harus benar-benar mandiri. Praktikum tetap ada yang membimbing, tapi kalian harus mengerjakannya sendiri, harus menyiapkannya sendiri. Jadi mulai awal minjem alat, menyiapin, terus melakukan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan atau praktikum, kalian juga harus membersihkan ruang lab kalian sendiri. Setelah itu juga harus mengembalikannya sendiri, bahan-bahan atau alat yang sudah kalian pergunakan gitu. Oke. Laboratorium, apa sih laboratorium itu? Pasti kalian udah tahu apa itu laboratorium, entah tempat riset atau tempat percobaan, entah tempat untuk melakukan uji coba yang lain gitu. Nah, itu benar sekali. Jadi laboratorium itu ialah laboratorium merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Jadi kalian bisa melakukan uji coba di dalam laboratorium sebelum mempublish karya yang Anda tekuni gitu. Jadi sebelum dipublish di luar karyanya, alangkah baiknya dilakukan uji coba dulu di dalam laboratorium gitu. Kemudian pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelola dan pengguna fasilitas laboratorium, yakni bangunan, peralatan laboratorium, spesimen kimia, bahan kimia, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang menjaga keberlanjutan fungsinya. Jadi di dalam laboratorium itu pengelolaannya itu harus saling bersinergi gitu, nggak boleh pisah sendiri-sendiri gitu. Jadi antara pengelola dan pengguna itu harus terus bersinergi. Karena apa? Laboratorium ini dipakai bukan pada waktu kalian praktikum saja, tapi nanti dipakai untuk risetnya mahasiswa, risetnya dosen gitu, risetnya tenaga laboratorium gitu. Dan dipakai oleh praktikum adik-adikmu nanti yang akan datang gitu. Jadi praktikummu sendiri juga nanti nggak berhenti di sini, masih ada mata kuliah berikutnya gitu. Jadi laboratorium ini benar-benar harus dijaga fasilitasnya gitu. Oke, next. Nah, ini gambarnya orang laboratorium itu ya kayak gini. Jadi di dalam laboratorium itu kalian harus menggunakan atributnya sesuai SOP, ya ini jas lab. Ya, minimal harus menggunakan jas lab. Lah, selama pandemi ini ada lagi tambahan yakni masker. Padahal sebelum pandemi ini menyerang, dari dulu seharusnya itu jika masuk laboratorium dan itu berhubungan dengan bahan kimia yang sifatnya asam ataupun basa dan baunya agak menyengat, itu diwajibkan untuk menggunakan masker gitu. Terus pada waktu pandemi COVID-19 ini ya makin bagus gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan masker. Jadi alat APD kita, alat pelindung diri masuk dalam laboratorium itu sudah semakin lengkap. Yang awalnya dulu mungkin teman-teman
makanya itu cuman just lab aja sekarang, gara-gara pandemi ini pasti sudah menggunakan masker setiap hari gitu. Jadi pandemi itu bukan bukan cuman ini ya, rugi terus, tapi ada baiknya juga di dalam, dunia seperti ini, terutama yang kita bahas ini. Jadi kita akan terbiasa dengan menggunakan masker gitu. Jadi pas, jas lab dan masker. Nah, pada dasarnya pengelolaan laboratorium merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Jadi kita memang benar-benar harus bersinergi gitu. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi nanti teman-teman ini kan ini ya, belum bisa masuk ke dalam laboratorium. Seharusnya kalian di pertemuan 3 setelah saya nyampaikan ini kalian sudah mulai masuk di laboratorium. Praktikumnya pengenalan alat dan bahan di laboratorium. Jadi kalian harus tahu gitu. Nanti bareng sama praktikum kimia biasanya. Tapi berhubung masa pandemi ini kita juga mohon maaf sekali nggak bisa praktikum secara langsung di dalam laboratorium gitu. Nah, sedangkan upaya menjaga keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan sewaktu bekerja di laboratorium dan penanganannya bila terjadi kecelakaan gitu. Jadi nanti jika terjadi sesuatu itu di dalam laboratorium kalian juga harus tahu dan harus bisa gitu gimana cara menanganinya, mulai dari hal yang terkecil dulu gitu. Kemudian tugas pengelola laboratorium. Nah, ini tugas pengelola laboratorium guna menghindari kecelakaan kerja. Yang pertama, memiliki pemahaman dan keterampilan kerja di laboratorium, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, kemudian selalu mengikuti peraturan. Kalian yang ada di kelas ini saat ini yang mendengarkan, nanti kalian itu akan bisa menjadi seorang tenaga laboratorium gitu, akan bisa menjadi seorang analis laboratorium, tapi tetap di bidang kita, bukan bidang yang lain. Jadi di bidang aquaculture atau perikanan budidaya gitu. Tapi kalau kalian sudah menjadi seorang laboran, kalian harus memahami 3 langkah ini untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja gitu. Jadi yang pertama, memiliki pemahaman dan keterampilan kerja di laboratorium. Ini wajib. Nah, makanya mulai dari awal ini saya harus memperkenalkan kalian tentang dunia laboratorium gitu. Jadi sewaktu kalian nanti sudah terjun ke dunia kerja, kalian sudah nggak asing lagi gitu. Dunia lab itu biasanya senengannya para wanita gitu. Jadi orang-orang lab itu biasanya diisi oleh para wanita. Tapi yang laki-laki juga tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Saya sendiri bisa di posisi seperti ini juga awalnya berangkat dari laboratorium gitu. Nggak mungkin nggak berangkat dari laboratorium. Jadi awalnya itu tetap dari by riset gitu. Laboratorium itu apa harus ada di dalam ruangan, terus kita megang alat, terus ngukur atau apa gitu, tidak gitu. Jadi pandangan kalian ini jangan terlalu sempit kalau laboratorium cuman terpusat di dalam ruangan saja gitu, karena masih banyak laboratorium yang di luar gitu. Ada laboratorium alam, ada laboratorium basah. Kalau di perikanan itu ada laboratorium basah, jadi biasanya tempat budidaya itu juga termasuk lab. Hatchery itu termasuk lab juga gitu, kalau yang digunakan untuk riset gitu. Jadi lab itu tidak melulu yang ada di dalam ruangan, hubungannya dengan gelas-gelas beker, Erlenmeyer, tabung reaksi gitu, spatula, kayak gitu-gitulah. Jadi nggak selalu begitu, apalagi kita dalam dunia perikanan gitu. Jadi kita tetap ada laboratorium outdoor dan indoor biasanya gitu.
Kemudian bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Jadi seorang laboran itu harus berpegang pada SOP gitu. Jadi setiap lab itu ada SOP-nya masing-masing gitu. Kalian juga harus bisa gimana nih SOP-nya di tempat ini. Nah, kalian seandainya bekerja di suatu tempat gitu. Oh, SOP-nya di tempat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi kalian harus membaca SOP-nya dulu gitu. Kalau tahu SOP-nya, pasti kalian akan melangkah dengan enak, melangkah dengan nyaman gitu. Dan orang-orang yang Anda layani pun akan merasa nyaman dan aman gitu kalau SOP-nya dikerjakan sesuai aturannya gitu. Kemudian yang terakhir, selalu mengikuti peraturan. Nah, ini penting. Jadi inilah saya ambil contoh ya diri saya sendirilah, warga plus 62 ya. Jadi aturan itu di negara kita itu semuanya ada gitu loh dan sudah diatur. Tapi kadang-kadang ya namanya juga manusia, tetap aja. Jadi banyak sih ini contoh-contoh melanggar aturan gitu. Contohnya saya sendiri aja kadang-kadang udah tahu lampu merah diterobos, udah tahu belok kanan ngikutin isyarat lampu tapi tetap aja gitu. Jadi alangkah baiknya mulai dari saat ini teman-teman semuanya selalu mengikuti peraturan yang sudah dibuat dan disahkan gitu. Jadi peraturan itu dibuat untuk mengatur kita agar lebih tertib, lebih aman gitu. Tapi ini manusia itu, contohnya saya sendiri kadang-kadang yo ini suka mengabaikan gitu. Jadi ayo kita rubah diri kita sendiri mulai dari saat ini. Jadi taati semua peraturan yang sudah dibuat di negara ini agar negara ini selalu aman dan nyaman gitu. Kita next. Nah, ini adalah secara garis besar fungsi laboratorium dalam proses pendidikan sebagai berikut. Yo, ini adalah fungsinya. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, mengembangkan keterampilan motorik mahasiswa, menambah keterampilan dalam mempergunakan alat-alat laboratorium. Kemudian yang terakhir ialah memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial gitu. Saya berikan gambaran dari ketiga ini. Yang pertama, sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan. Lah, di sini kalian bisa nantinya akan mencoba ataupun sebelum mencoba sendiri itu minimal ngikut risetnya kakak tingkat atau ngikut risetnya dosen gitu. Nanti kalian akan ini belajar untuk mengembangkan keterampilan intelektual kalian pada waktu riset. Jadi apapun yang dikerjakan oleh kakak tingkat ataupun dosen, kalian pasti nanti akan disuruh bantu toh. Ini tolong kamu amati nanti pergerakan ikannya gimana gitu. Nah, kalian di situ akan terlatih dengan sendirinya nanti kalau ikut dalam risetnya dosen atau risetnya kakak tingkat. Biasanya kan disuruh bantuin itu. Nah, suruh ngamatilah dulu. Jadi ibarat bocah itu, wis yang pertama langkahnya kamu tuh ngamati saja gitu. Jadi diamati wae nanti gimana pergerakan suatu ikan misalnya gitu. Kalau dia dipapar dengan bahan kimia, nanti pergerakannya gimana, entah mangap-mangap atau dia goyang-goyang atau apa gitu. Nah, nanti kalian bisa menyimpulkannya dari pengamatan tersebut. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik mahasiswa, menambah keterampilan dalam mempergunakan alat-alat laboratorium. Nah, ini sama juga kalau ngikut dalam riset, nanti kalian akan dicobakan dengan alat baru dan kalian akan bisa menggunakannya. Silakan diukur. Yang paling simpel aja dari awal. Diukur suhunya. Nah, tapi jangan pakai termogan, tapi pakainya ini termometer raksa yang merah yang naik ke atas itu, yang kaca itu, yang sebesar pensil itu yang panjang. Nah, itu pakainya itu dulu. Itu diukur, dilihat nanti. Nah, jangan dikira ngelihat kayak gitu gampang gitu. Kalau ngelihat kayak gitu jangan dilihat dari atas atau dari bawah, tapi ngelihatnya itu benar-benar harus ini pas di
raksa itu berhentinya pas di tengahnya gitu, jangan dilihat dari atas atau dari bawah, nanti malah nggak pas kadang-kadang garisnya itu. Jadi dilihatnya itu pas sinkron dengan mata lurus ke arah raksa, dia berhenti, merah-merahnya itu loh air raksanya berhenti gitu. Kemudian pH, misal pH meter, cara ngukur pH meter gitu. Nah dilihat, jangan dikira nanti alatnya masih jalan terus dibaca gitu, jangan, tapi ditunggu sampai alatnya berhenti dulu angkanya gitu. Jadi nanti akan kalian tahulah kalau langsung dipegangin alatnya. Kemudian memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial gitu. Nah, nanti di sini kalian akan bisa riset sendiri. Jadi kalau udah melewati tahap A, tahap B, baru masuk ke tahap C, kalian nanti akan bisa riset sendiri, mencari kebenaran ilmiah dari apa yang kalian inginkan gitu. Tapi ya jangan aneh-aneh gitu. Kalau risetnya mungkin masih pengaruh hormon A terhadap ikan ini, yang paling bagus ini berapa mili takarannya gitu, supaya ikan A ini berhasil membuahi dengan cepat gitu. Nah, kalau gitu masih normal. Tapi kalau kalian mencari kebenaran ilmiah dengan riset yang bukan pada jalur kita dan aneh-aneh, lah itu kurang baik. Misalnya mengawinkan kodok dengan ular, wah bahaya tuh. Mengawinkan ini dengan ini, nah, itu juga sudah menyalahi kodrat alam, nggak boleh. Ya memang sih kalian ingin mencari kebenaran ilmiah gitu, tapi yo jangan segitunya gitu, tetap pada koridor-koridornya, dan harus tetap ini konsultasi atau sharing dengan dosen pembimbingnya gitu. Ini alat-alat laboratorium. Pasti kalian udah tahu alat-alat laboratorium: Erlenmeyer, hot plate, tabung reaksi, kaki 3, bola karet, macam-macam lah, pipet gitu. Tapi itu termasuk dalam alat-alat apa, bagian apa gitu. Kalian pasti kadang-kadang ngiranya ini yowis alat ini ya, alat ini, misalnya labu ukur ya alat gitu. Alat laboratorium, tapi itu nanti ada penggolongannya gitu, enggak semerta-merta mentang-mentang Erlenmeyer, ini Erlenmeyer ya wis Erlenmeyer, enggak, tapi ada golongannya gitu. Kita lihat, nah ini ada alat ukur, ada alat pemanas, ada alat gelas, dan alat bantu. Lah, alat-alat yang saya sebutkan tadi masuknya ke dalam beberapa ini, bagian ini ada 4 ini. Jadi penggolongannya nih di sini. Alat ukur, yakni alat yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui volume, keasaman larutan, panas, dan lain sebagainya. Lah, contoh alat ukurnya ada apa? Labu ukur, Erlenmeyer, pipet ukur, gelas ukur, pH universal, dan timbangan analitik, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ini alat ukur yang kegunaannya itu memang untuk mengetahui volume, untuk mengukur gitu. Selain tidak digunakan untuk mengukur, dia bukan termasuk alat ukur. Kemudian alat pemanas. Alat pemanas yaitu alat digunakan untuk memanaskan bahan atau larutan sebelum diteliti. Contohnya ada lampu bunsen sama hot plate. Nah, kalau hot plate kan kalian mungkin yang belum tahu ya, hot plate mungkin taunya iki wajan panas sih, berarti kayak di stick-stick yang makan pakai hot plate itu, bukan gitu. Bukan yang dimakan di restoran-restoran itu hot plate-nya, tapi hot plate-nya ini untuk memanaskan, ini kadang-kadang digunakan untuk memanaskan Erlenmeyer, memanaskan labu ukurnya gitu. Pakainya hot plate pemanasnya. Mungkin kalau di zaman SMA, kayak SMA saya dulu kurang maju ya dalam bidang laboratorium, jadi nggak ada hot plate dulu. Pakainya ini lampu bunsen, atau orang Jawa ngomongin damar empluk gitu. Lampu cepluk, lampu templok, itu yang terbuat dari isinya minyak tanah atau solar, ada sumbunya kayak kompor lah gitu. Kayak gitu, itu lampu bunsen. Tapi kalau di laboratorium nggak mungkin pakainya itu minyak tanah atau solar, karena nanti akan polusinya over ya. Jadi pakainya itu spiritus, dia yang lebih soft gitu. Kemudian ada alat gelas. Alat gelas yaitu peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca yang digunakan dalam percobaan ilmiah. Beberapa alat gelas yang biasa digunakan ada gelas arloji, corong, pipet volume, tabung reaksi, dan buret. Nah, itu beberapa contohnya di alat gelas. Jadi dia memang terbuat dari kaca gitu, bukan
gelas yang buat kalian minum gitu. Ya memang sih dia juga terbuat dari kaca gitu. Tapi yang digunakan di laboratorium contohnya kayak itu tadi. Kemudian alat bantu. Nah, alat bantu yaitu alat yang digunakan untuk menunjang alat lainnya. Nah, jadi dia memang untuk membantu kerja alat lainnya gitu. Ada spatula, ada statif, kaki tiga sama bola karet gitu. Jadi dia untuk menunjang. Kaki tiga biasanya untuk ini apa? Kaki tiga ini ibarat itu apa sandaran atau rangkanya. Nah, untuk meletakkan buret biasanya. Kemudian ada bola karet. Nah, bola karet itu untuk menghisap di pipet volume. Nah, jadi ngisapnya bukan di disedot tapi tinggal pencet bola karetnya, dipencet nanti terus ada lubang in outnya. Kalau pingin menaikkan pingin nyedot innya ditekan set nanti dia akan naik gitu. Nah, kita next ke berikutnya. Nah ini bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia. Mungkin kalau kalian mengira bahan kimia itu wah bahan kimia itu pasti bahan yang beracun, bahaya, kena kulit nanti gini. Nah, memang benar, tapi bahan kimia itu sebenarnya itu nggak usah jauh-jauh masuk ke laboratorium gitu. Di dapur kalian ini juga termasuk bahan kimia banyak gitu. Ada garam, ada micin gitu. Itu juga termasuk bahan kimia gitu. Nah, tapi yang kita bahas seperti ini. Nah, sekitar 90% di negara maju kasus keracunan disebabkan oleh penyerapan bahan atau zat kimia melalui pernapasan. Sedangkan 10% sisanya berasal dari penyerapan melalui kulit, mulut, dan mata. Nah, kalau kalian sudah masuk laboratorium hubungannya dengan bahan kimia, saya mohon kalian benar-benar hati-hati gitu ya. Jangan sok-sokan, jangan sok-sok kuat, jangan sok-sok hebat gitu. Manusia itu tempatnya lalai gitu. Kalau nggak terus berusaha dan berdoa ya, nanti khawatirnya ada apa-apa malah bahaya gitu. Apalagi mainan dengan bahan kimia gitu. Oleh karena itu, pengenalan dan identifikasi zat kimia dibutuhkan sebelum melakukan kegiatan di dalam laboratorium biar tahu. Kemudian sehingga dengan pengetahuan tersebut maka senantiasa bertindak hati-hati dalam menggunakan bahan atau zat kimia yang berbahaya dan menghindari terjadinya kecelakaan dalam laboratorium gitu. Jadi kecelakaan yang paling berbahaya itu kalau di laboratorium selain pakai alat ya tetap bahan kimia ya. Kalau bahan kimia itu kalau melukai kita ini bisa bahaya gitu. Apakah semua bahan yang labelnya bahan kimia berbahaya? Yo tidak gitu. Tapi kalian nanti saya kasih tahu bahan-bahan kimia yang berbahaya biar kalian mulai dari saat ini awal masuk ini tahu gitu loh. Jadi nanti biar nggak sembrono, itu tujuan utama saya gitu, tahu gitu. Kemudian bahan laboratorium ya, kita masuk ke bahan laboratorium. Nah, nanti di bahan laboratorium ini nanti akan dibagi menjadi dua bagian gitu. Ada bahan apa aja kita lihat nih. Bahan laboratorium yang disebut bahan merupakan segala sesuatu yang diolah atau digunakan dalam proses pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas. Bahan laboratorium terbagi menjadi dua, yaitu bahan khusus dan bahan umum. Nah, ini perlu diperhatikan, bahan laboratorium terbagi menjadi dua, yaitu bahan khusus dan bahan umum. Nah, kita lihat nih, bahan khusus. Nah, bahan khusus yaitu bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. Nah, ini. Kemudian kalau bahan umum yaitu bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kalian ketemu dengan bahan khusus harus hati-hati, jangan sembrono. Jangan sok-sokan gitu, merasa kalian kuat, gagah gitu. Nah, nggak boleh karena bahan kimia itu berbahaya. Apalagi kalau bahan khusus gitu. Jadi dia harus memerlukan penanganan dan persyaratan khusus gitu. Nah, ini ada tabelnya. Tingkat kesulitan pengelolaan bahan. Nah,
Kalau di bahan umum, penyimpanannya itu tidak memerlukan persyaratan khusus, tapi kalau di bahan khusus memerlukan persyaratan khusus. Kemudian dari sifat fisik, nah, kalau bahan umum dia tidak eksplosif, tidak korosif, tidak iritan, dan cenderung stabil. Tapi kalau yang di sifat fisiknya bahan khusus, dia eksplosif. Oh, ini bahaya nih. Kalau teman-teman yang suka mainan mercon ini seneng kalau ketemu bahan khusus ini, bisa digunakan jadi bahan utama ini, untuk peledak gitu. Teroris juga ini. Jangan nanti kalian setelah ngomong bahan kimia nih tahu bahan yang eksplosif, nanti kalian tiba-tiba jadi ini jadi militan, nanti bahaya nih. Jangan ya. Ini cuman pengetahuan saja gitu. Nah, kalau sifat fisiknya bahan khusus, dia tadi usaha ini yang eksplosif, kemudian korosif, kemudian iritan dan labil. Ya, jadi kalau kena tangan ini bahaya, yang korosif, iritan juga, labil sifatnya itu. Nah, ini tadi nggak pasti dia sifatnya itu, kayak ini, kayak kalian yang habis marahan kan gitu, kadang-kadang labil gitu. Nah, labil kalau sama pasangannya. Oke, ngomong cintanya nanti dulu, kita sambung ke sifat kimia, jangan ngomongin sifatnya dia. Oke, next, sifat kimianya bahan umum. Nah, ini kalau bahan umum non toksik, nah gitu, jadi nggak berbahaya, nggak beracun. Tapi kalau bahan khusus dia toksik, nah, berbahaya juga gitu. Jadi kalau dari sifatnya itu umum dan khusus udah jauh berbeda. Kemudian persyaratan metode, nah, kalau umum tidak memerlukan kemurnian tinggi, kalau khusus memerlukan kemurnian tinggi. Biasanya ini kalau digunakan untuk pengujian. Jadi kalau yang umum itu meskipun kemurniannya nggak 100% gitu, nggak masalah. Tapi kalau yang khusus dia memerlukan kemurnian tinggi gitu. Nah, dari ini tadi tingkat kesulitan pengelolaan bahan kimia gitu. Jadi kalau jadi manusia itu sama mending jadi sifat kimianya bahan umum, jadi nggak toksik, nggak berbahaya gitu. Kalau jadi orang yang sifatnya khusus nanti toksik, ini berbahaya, nggak disenangi orang nanti. Oke, kita next. Penggolongan bahan kimia. Nah, ini banyak ya, ini penggolongan bahan kimia ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Teman-teman yang di sini wajib tahu ya, wajib hafal juga. Ini pasti saya keluarin dalam ujian nanti ini. Harmful atau berbahaya. Nah, kemudian ada toxic atau beracun. Nah, ini orang-orang toksik kadang-kadang. Ini tiga, korosif ya, atau korosif ya, korosi. Orang Jawa ngomongnya karaten. Nah, kayak gitu kadang-kadang. Kemudian ada flammable, mudah terbakar. Ada eksplosif atau mudah meledak. Yang keenam ada oksidator atau pengoksidasi. Nah, ini adalah 6 penggolongan bahan kimia. Harmful, berbahaya. Bahan kimia ini ya, iritan, menyebabkan luka bakar pada kulit. Jadi kalau kena kulit itu nanti kadang-kadang itu perih, rasanya itu panas kadang-kadang. Saya pernah nyoba, soalnya ini saya pernah nyoba beberapa kali, malah saya nyoba ini bahan kimia yang bersifat harmful ini. Dia memang sangat berbahaya, apalagi kalau baunya agak menyengat, itu jangan sampai kalian hirup, karena kalau udah masuk ke hirup kalian itu hidung rasanya kayak ketusuk, kayak serem gitu loh, nggak enak pokoknya nih. Kalau intensitasnya itu sedikit ya masih syukur ya, syukur alhamdulillah. Tapi kalau terus-terusan itu, nah ini bisa mempercepat kalian bertemu sama sang pencipta kalian nantinya gitu. Oke, toksik. Nah, beracun. Nah, kan istilah keren ini. Jadi orang jangan toksik. Nah, gitu kan sekarang banyak kayak gitu. Nah, toksik kalau dalam bahan kimia ini beracun dia gitu. Dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, menghirup uap, bau atau debu, dan penyerapan melalui kulit gitu. Jadi masuknya itu macam-macam. Cara masuk ke dalam tubuh itu nggak cuman dimakan, nggak cuman dihirup saja. Kena kulit pun kalau dia terserap yo bahaya gitu. Kemudian korosi besi biasanya yang korosif. Contoh paling gampang ini, produk ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan dapat menyebabkan kulit mengelupas gitu. Ini yang korosif bahaya.
Kalau yang asam-asam biasanya korosif nanti. Flammable atau mudah terbakar. Senyawa ini memiliki titik nyala rendah dan bahan yang bereaksi dengan air atau membasahi udara atau berkabut untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar seperti hidrogen dan hidrida metal. Nah, ini yang flammable atau mudah terbakar. Eksplosif atau mudah meledak. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai bermainan dengan juga bahan yang eksplosif gitu. Tapi kalau teman-teman yang muslim ini kalau pada waktu hari raya ini, wah ini malah nyari yang mudah meledak gitu, malah dibikin nanti yang meledak-meledak gitu, untuk merayakan gitu biasanya. Itu di tempat saya sih, nggak tahu kalau di tempat kalian. Kayaknya sih sama sih, Indonesia gitu loh, negara plus 62 sukanya yang meledak-meledak biasanya. Produk ini dapat meledak dengan adanya panas, percikan bunga api, guncangan, atau gesekan gitu. Beberapa senyawa membentuk garam yang eksplosif pada kontak atau singgungan dengan logam atau metal gitu. Jadi makanya dia mudah meledak. Kemudian kalau yang oksidator atau pengoksidasi, senyawa ini dapat menyebabkan kebakaran. Senyawa ini menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik dan agen pereduksi atau reduktor. Ini yang oksidator, dia akan membantu penyebab kebakaran nantinya. Oke, kita next. Prinsip penyimpanan bahan kimia. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga gitu. Jadi kita harus memegang prinsip penyimpanan bahan kimia. Yang pertama, aman. Ya, ini aman. Bahan disimpan supaya aman dari pencuri. Loh, kenapa kok saya menyebutkan seperti ini? Jadi gini, ini ya, bahan kimia itu nggak ada yang ceritanya murah gitu teman-teman. Jadi bahan kimia itu kebanyakan itu mahal, bahan kimia itu, dan belinya itu sulit, nyarinya sulit. Lah kalau jatuh ke orang yang salah, misalnya pencurinya nggak ngerti apa yang dia curi gitu ya, tiba-tiba dia mencuri HCl, terus HCl-nya itu sama pencurinya itu ya, misalnya buat ditaruh di pas nggak nyuri tapi nggak tahu mau dijual kemana gitu loh, terus iseng-iseng dibuka tutupnya, diputar, terus dijilat. Nah kan bahaya, menjilat HCl, wah langsung hilang lidahnya nanti gitu. Jadi makanya benar-benar harus disimpan. Selain itu, selain berbahaya, harganya juga mahal. Kalau bahan kimia ini nggak ada ceritanya bahan kimia yang murah, belinya pun sulit, belinya juga kadang-kadang gram gitu, nggak bisa langsung. Iya, kalau beli gula di warung tetanggamu, gula 3 kilo. Nah, kalau beli reagen untuk bahan tumbuhnya bakteri 3 kilo, ya kerasa tiba-tiba 5 juta gitu. Jadi mahal gitu loh, nggak ada yang murah gitu. Kemudian yang kedua adalah mudah dicari. Nah ini mudah dicari, memudahkan mencari letak bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan bahan di dalam lemari atau rak atau laci gitu. Jadi kalau kita menyimpannya itu dengan benar, kita kasih label, terus ada di dalam buku kita tulis, oh mencari bahan A, oh di lemari ini sub nomor sekian, di rak nomor sekian gitu. Jadi langsung ketemu gitu loh. Ibarat kalian kalau masuk ke perpustakaan, ditulis di komputer untuk mencari bukunya, tulis judulnya, misalnya judulnya bahan kimia organik, ditulis nanti akan muncul kodenya. Oh ini di rak ini nomor ini. Nah kalian langsung ini kalau jujuk langsung ketemu gitu loh, nggak pakai ribet harus nyari segitu satu-satu. Nah, kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau udah dilabelin, enak nyarinya gitu, nggak ribet nantinya gitu, dan mudah diambil. Nah, setelah mudah dicari juga harus mudah diambil gitu. Jangan udah gampang nyarinya, ngambilnya susah, masih tumpuk-tumpuk, apakah halang apa gitu kan, nggak efisien gitu. Jadi tetap harus mudah diambil. Penyimpanan bahan diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan gitu. Jadi ada ruangannya tersendiri biar nggak tumpang tindih, biar enak juga gitu. Oke, kita masuk ke ini,
simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini simbolnya pasti kalian sebagian ada yang tahu. Syukur-syukur ada yang tahu semua. Nah, ini kalau ketemu toksik itu lambangnya tengkorak manusia disilang pakai ini silangnya itu tulang. Jadi kamu bisa melebeli ini orang-orang toksik ya atau gimana gitu, dilebeli kayak gini, ini toksik, ini toksik, ini bahaya ini. Nah, jadi jangan sampai jadi orang yang toksik gitu. Kemudian ada korosif. Nah, ini. Kemudian ada eksplosif. Kemudian ada oxidizing atau oksidasi, flammable sama harmful gitu. Toksik lambangnya seperti itu dengan kode huruf T+, kalau korosif kodenya C, kalau eksplosif kodenya E. Nah, jadi kalau yang korosif itu bahaya ya untuk tangan, kalau tertetesi gitu dia akan luka gitu, makanya itu lambangnya kayak gitu. Kemudian eksplosifnya itu meledak, kayak ledakan, kodenya E. Nah, kemudian ada oxidizing, kodenya O. Nah, kodenya itu O. Rata-rata kode itu ada di pojok kanan atas gambarnya gitu, ada kodenya kalau kalian bisa melihat. Nah, kemudian ada yang flammable atau F. Kemudian ada harmful, berbahaya, kodenya XN gitu. Semua yang di X itu kadang-kadang bahaya, cenderung berbahaya. Jadi jangan main-main. 6 kode gambar ini saya mohon kalian dihafalkan ya, dihafal, diresapi biar ingat, karena ini akan kalian gunakan seumur hidup kalian gitu. Kalau tidak digunakan pada saat ini, nanti kalau kamu punya adik atau punya temen, nanti kalau kamu kan pasti jadi ibu, jadi bapak gitu, kalian akan bisa mengedukasi anak kalian gitu. Oh ini nak, kalau ada gambar tengkorak gini disilang, ini jangan dibuat mainan karena ini bahan beracun. Nah kayak gitu, ini mudah terbakar nak, ini mudah meledak. Nah gitu, jadi kalian bisa mengedukasi siapapun gitu, setidaknya seperti itu. Jadi bermanfaat, salah satu manfaatnya kayak gitu. Kemudian dari keenam simbol ini ada lagi satu simbol yang jarang digunakan. Ini kan 6 ini sering digunakan, tapi yang satu ini jarang digunakan. Kalau kalian mau menebak silakan ditebak, saya kasih waktu 1 menit. Oke, sudah selesai, saya kasih tahu. Jadi ini gambarnya itu gambar simbol antara tumbuhan dan hewan gitu. Jadi simbolnya juga mati gitu, tumbuhannya mati, hewannya mati. Nah seperti ini, dangerous for environment. Jadi ini berbahaya untuk lingkungan. Nah kalau gini, berarti bahan kimia ini dia itu mempunyai dampak yang cukup lama atau efek yang buruk bagi kelangsungan ekologi gitu. Jadi dampaknya itu kalau misalnya harmful, terus yang korosif, yang flammable gitu, kena tubuh, kena kulit itu langsung kerasa gitu. Tapi kalau dia ini yang dangerous for environmental ini, kalau masuk ke dalam perairan itu nggak langsung berubah, efeknya itu nggak langsung kelihatan. Tapi kalau dia dalam kurun waktu yang lama terus terpapar, otomatis nanti akan terjadi kerusakan pada ekosistemnya gitu. Jadi akan rusak. Makanya simbolnya itu tumbuhannya mati, ikannya juga mati. Nah, jadi dangerous for environment gitu. Pencemaran pada air, tanah, udara, dan juga mikroorganisme yang hidup di sekelilingnya. Jadi dia akan mematikan biota yang ada di sekitarnya dia apabila bahan itu terpapar di perairan. Ini kita ngomongnya perairan ya, bukan ngomong di tanah, karena kita orang ini ya. Dunia kita sekarang itu dunia air gitu, dunia binatang ya. Kayak si otan lama-lama. Oke, kita masuk lagi ke dangerous for environmental. Jadi apabila bahan ini masuk ke dalam perairan, dia sangat akan berbahaya. Berbahayanya bagi tumbuhan dan ikan yang ada di dalam perairan. Kalau masuk ke sungai, contohnya saya kasih contoh. Misalnya yang di Magelang ini nggak ada pabrik, masalahnya pabriknya sepi. Kalau di Magelang, contohnya Semarang lah, Semarang, nah kota maju Semarang itu kan banyak pabrik di sana, terus ada kanan kirinya itu ada kota penyangganya.
dan juga banyak pabrik juga gitu. Nah, apabila pabrik-pabrik itu membuang limbahnya tanpa melakukan pengelolaan air limbahnya dulu, nah ini berbahaya. Berbahaya kalau sudah dibuang di air, nanti akan berdampak pada ekosistem sungai tersebut. Minimal pertama baunya udah nggak enak, terus kemudian kalau dari bau warnanya juga akan berubah. Lah kalau udah bau warnanya udah berubah, otomatis yang di dalam itu ya akan berubahnya gimana, entah dia akan migrasi, entah dia akan mutasi, ataupun dia bahkan akan mati kalau tidak kuat gitu. Itu contohnya di perairan kalau dia tercemar oleh sisa hasil usaha yang ada di industri gitu. Ya contohnya kita sendirilah gitu. Kalau kalian masuk ke dalam ruangan, terus ruangannya itu udah ketutup, terus saya bakari obat nyamuk yang muter-muter itu, obat nyamuknya itu, ya otomatis kalian ya akan sesek gitu. Sama dengan ikan yang ada di air, kalau dia sudah terkena bahan pencemar, dia nggak bisa mau lari juga, terus bahan pencemarnya ngalir ngikutin dia, otomatis dia lama-lama juga akan mati gitu. Jadi mulai dari sekarang yuk kita jaga lingkungan kita agar anak cucu kita bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Syukur-syukur bisa memperbaikinya lebih baik gitu. Jadi anak cucu kita itu bisa terus menikmati gitu. Oke teman-teman, kita next. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Udah masuk di slide terakhir. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, ini pertemuan kedua kita ya yang membahas masalah pengantar pengelolaan laboratorium alat dan bahan kimia. Jadi, laboratorium luas, kimia, bahan kimia itu juga luas gitu. Jadi, ada plus minusnya semuanya gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kedua ini. Nanti akan saya kasih sedikit post test untuk melihat respon kalian setelah saya berikan materi video ini. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.